you Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Menanti lawan Inter yaitu PSG atau Arsenal. PSG menang di leg pertama, tipis sih, 1-0. Tapi gue pengen ngobrol tentang peluang dari kedua tim ini. Apakah pertandingan akan seseru tadi malam pertandingannya PSG dan juga Arsenal? Karena Arsenal juga kalau nggak di Liga Champions, coba nih skenarionya nih ya. Kalau Arsenal, nih kalau ya teman-teman Arsenal ya, kalau Arsenal gagal, Ngeri. Liverpool juara Liga. MU sama Spurs final Europa League. Newcastle juara Carabao Cup. City FA Cup. Aduh. Arsenal doang yang nggak ada. Itu prospek yang serem sih, prospek serem bener. Yang Arsenal tuh yang lucu kalau final Liga Eropa nih siapapun yang menang pasti Arsenal pasti juga. Kena juga. Ngeri. Apa gitu. Jadi dua-duanya. Nah, lu gimana melihat posisi Arsenal yang tertekan dari segala sisi di pertandingan nanti malam sih? Karena di Liga pun jadi akhirnya mereka secara matematis masih bisa turun masih ya. bisa. Ya, masih bahkan bisa masih bisa disalip, peringkat 5 masih loh. bisa disalip sama tim-tim lain ya. Dalam in a two horse race mereka bisa finish di luar 3 besar. Itu masih mungkin, probabilitasnya mungkin. Tapi kalau gue bilang sih nanti malam mereka akan menampilkan wajah yang berbeda ya, karena kehilangan Thomas Partey di leg pertama itu membuat struktur timnya berubah, membuat beberapa pemain ditarik dari posisi terbaiknya. PSG weekend lalu bisa mengistirahatkan 10 pemain lawan Strasbourg walaupun akhirnya mereka kalah ya 1-2. Tapi Arsenal mencoba mempertahankan momentum, nggak dapet juga. Akhirnya mereka kalah. PSG di Liga sih di Parc des Princes untuk match Liga Champion tuh keren banget. Dari 3 dari 4 pertandingan terakhir mereka menang, mencetak 14 gol. Jadi benar-benar bukan suatu tim yang bisa diremehkan. Ousmane Dembélé sempat ditarik keluar ya pada laga kontra Arsenal, tapi habis itu karena hamstring, tapi dia akhirnya bisa ikut latihan lagi. Tapi kita nggak tahu. Belum tahu ya malam ini main seberapa. Kalaupun bisa main seberapa fit dia. Mungkin kayak Lautaro. Kita akan lihat. Tapi kan PSG menetapkan tanggung jawab lebih besar bagi penyerang mereka ya. Jadi dalam defensive phase si Dembele juga harus berkontribusi banyak, dan itu yang dia lakukan sepanjang musim ini. Terlepas dari 33 gol dan 10 assist dia, aspek bertahan dia juga yang membuat tim ini functioning dengan sangat baik sampai level ini. Menurut gua Arsenal akan memberikan perlawanan lebih, tapi apakah itu cukup untuk overturn defisit di dari leg pertama, kita masih belum tahu. Emang dia berada dalam rentetan bagus nih Arsenal. 4 pertandingan away terakhir di Liga Champions mereka menang, dan mereka nggak pernah menang 5 laga tandang beruntun sebelumnya. Tapi apapun bisa terjadi kalau kita lihat pertandingan tadi malam. Jal, kalau menurut lo gimana Jal? Ya nggak pernah menang 5 away karena biasanya nggak nyentuh ke semifinal. Nggak nyampe di bulan Mei biasanya main. Karena beda, nggak pernah nyentuh ke situ. Jadi untuk pertandingan ntar malam ya tentunya bakal ada peluang bagi Arsenal ya. Tapi gue ngeliat PSG ini menurut gue salah satu tim yang mainnya paling inform atau paling rapih sejak periode pergantian tahun lah. Dari segi kedatangan Kvaratskhelia itu benar-benar ngubah tim ini banget. Karena sebelumnya gue inget pas momen mereka ketemu City kan City lagi terancam banget tuh, nggak tembus ke babak playoff. Itu sebenarnya PSG masih di bawah mereka tuh. Jadi seburuk-buruknya City, PSG tuh tampil lebih buruk sebenarnya di paruh musim pertama. Tapi momen datangnya Kvaratskhelia dan akhirnya masuk ke babak knockout, nyingkirin Liverpool caranya kayak begitu, nyingkirin Aston Villa juga walaupun di leg kedua akhirnya kalah, tapi mereka tugas mereka tuh udah selesai gitu. Jadi gue ngeliat ini tim yang sangat rapi. Dan kalau inget gol pertama di Emirates lawan Arsenal minggu lalu tuh gol template kayak di Anfield. Pembukaan tuh menit awal mainnya kayak begitu. Jadi menurut gue ini tim yang walaupun cara mainnya kayak begitu tapi tetap susah untuk ditutup sama lawan manapun. Dan gue ngeliat PSG masih punya kualitas di sana. Dembele juga pemain paling inform gue bilang di tahun 2025 ini. Dan kalau tadi Bang Afif analogikan kalau Inter tuh lapisnya udah bisa lewatin tapi kipernya masih ada ya, PSG begitu juga tuh. Lu lewatin gelandangnya, lu lewatin backnya, masih ada Donnarumma lagi di belakang ya. Menurut gue ini monster banget nih kiper beton menurut gue di musim ini. Dan PSG punya peluang kalau mereka start sama kayak di leg pertama lawan Arsenal, gue rasa ini akan jadi game yang nyaman bagi PSG. Ini Rizal Pundit tapi Rizal fans Liverpool nih. PSG bagus. Kita akui.
soalnya Kita bias disingkirin. nanti ya kan. Kita disingkirin. Karena lo saingan sama Arsenal, lo pengennya PSG, nggak apa-apa, yang penting PSG. Arsenal punya kualitas pastinya, tapi faktor mentalitas itu menurut gua akan sangat berpengaruh di game kayak begini karena ini tim walaupun dari segi ofensifnya dan dari segi set piece, bukan ofensif ya, set piece-nya sangat-sangat bagus ya musim ini ya. Dari tiap musim selalu bagus, tapi faktanya di musim ini set piece bertahan mereka itu buruk banget sebenarnya Arsenal di liga ya. Di Karena liga kemarin Ya, kebobolan dari lewat throw-in. lemparan Arhan. bahkan dari throw in kena. Jadi mereka kebobolan musim ini di liga ya. Iya. Ini faktor di liga 31 kali dan 15 diantaranya itu dari set piece. Jadi untuk tim yang paham betul cara menyerang lawan dari segi set piece, Tapi lu bertahan defense-nya lewat lu set malah piece. kebobolan banyak banget. Itu menurut gua agak janggal sih bagi Arsenal di musim ini tuh dari segi bertahannya. Pip, lo gimana Pip? Melihat apa yang mungkin jadi peluang ada? Ya karena kan ini mainnya di kandangnya PSG lagi, Arsenal makin berat. Ini kalau dari kan dua-duanya udah taktikal ya. Iya. Ini dari bacaan konspirasi aja. Boleh. Gimana Ya konspirasinya? kalau konspirasi gimana? ada finalnya itu di Munchen ya, di Jerman biasanya katanya ada juara-juara baru. Ada yang belum pernah juara jadi juara. Nah, Oke. ini buat nyenengin Arsenal aja sebenarnya. Konspirasi buat nyenengin Arsenal. PSG kan juga PSG belum pernah juara. Iya, Iya. dua-duanya juga makanya dan yang makin lebih nyambung lagi puzzle-nya adalah rata-rata nggak hampir sih ya, cuman biasanya sering ketika final itu suka ada tim yang satu bertahan, satu Nyerang. attack football ya kayak gitu. Jadi emang nih keduanya emang udah cocok lah ya buat di final. Cuma kalau ngelihat Arsenal nih di Liga Inggris ya, kalian udah pada tahu gimana Arsenal di Liga Inggris. Kalau gue ngelihat di Liga Champions, Arsenal tuh kalau lu mau ngelihat standarnya adalah lawan Madrid kemarin, itu agak susah tuh buat ngasih standar lawan Madrid kemarin. Madridnya lagi agak kurang dan kayak Saka tuh ketemunya masih kayak si kemarin Alaba. Iya. Malah Alaba dua ya. leg ya. Sama Fit, Iya, dua leg ketemu Alaba. Jadi pertandingan sebelumnya lawan Madrid tuh nggak bisa banget dijadiin patokan. Nah, kalau dari hukum alam, kalau lihat dari hukum alam Paris Saint-Germain, gue sebenarnya subjektivitas gue benci banget Paris Saint-Germain. Karena diisi sama pemain-pemain yang menurut gue udah matre dah, pemain Iya, matre iya, gitu. Karena iya. menurut gue kalau lu mau jadi pemain bola, udah tinggal nyari duit. Perginya ke Arab aja, udah pergi ke Arab aja, dapat duit dari Arab, udah lu happy gitu. Nah, ini dia perginya ke si Paris, PSG. duit dapat, tapi masih mau eksis, masih mau cari eksistensi, masih mau main bersaing juga. Tapi ya lu kayak lebih enak aja gitu, dibayarnya lebih enak lagi, diisi pemain kayak Donnarumma yang dibenci Milan, Donnarumma, diisi Donnarumma. Dembele yang Dembele sekarang hamstring langsung sembuh. Iya, Di Barcelona BPJS Spanyol habis sama dia. BPJS Katalan habis. Kayak gitu. Nah, yang bikin gua tiba-tiba kayak berbalik keadaan, gua nggak benci sama Paris Saint-Germain ketika datang si Enrique. Gua nggak tahu ya, aura Enrique tuh kayak jiwa kebapaannya tuh ada, kayak Asik. dia menyulap Paris Saint-Germain yang kadang teknik dasar atau struktur permainannya, karakternya nggak kelihatan, Iya. ada gitu. Transisi negatif positifnya kencang banget. Iya. Dia punya, gua waktu itu pertama kali ngelihat si Doué di U17 Olimpiade. Iya. Doué lawan Spanyol, Prancis lawan Spanyol. Dia pemain bagus nih. Kalau ke Barcelona sih oke. Ternyata ke Paris PSG, Saint-Germain. Berarti iya. kan emang dia juga ada rasa-rasa Spanyolnya di Prancis kali ini, dan gue ngerasa kalau Enrique bisa nyulap pemain Paris Saint-Germain, ya dia ke final sih bisa gitu. Jadi lo melihat Enrique yang merubah secara culture sehingga tampilan PSG nggak seperti yang dulu lo pertama judge gitu ya. Iya, Yang iya. kayak cuman lo udah pasti juara lah kalau di Liga Prancis, lo tinggal Iya. nyari duit tapi pengen eksis. Dengan adanya Enrique lo tidak melihat itu lagi karena ada proses yang dikasih sama Enrique. Iya. Dan senjatanya juga ternyata kan banyak. Dia Iya. punya Barcola lari speednya juga kenceng, si Doué, Dembele yang mainnya biasanya kan wide, dia mau Iya, kiri iya. mau kanan, tapi di situ bisa false nine, dia bisa main nomor 9. Jadi Vitinha yang kayak Iniesta Vitinha tapi bagus gondrong banget. gitu Iya. kan. Iya. Terus banyak lah Neves. Joe Neves. Jadi dia punya struktur untuk defense, bahkan dia punya wingback yang sampai si Yamal aja muji, si Nuno Mendes. Iya. Itu bisa jadi game changer sih menurut gua di pertandingan yang rumit nanti. Saya tengahnya Vitinha sama Fabian Ruiz ya. Fabian Ruiz. Versi juga. Spanyol sekarang. Iya. Versi Spanyol. Kita lihat kayak nah itu kan faktor Enrique yang bawa juga lagi kan. Itu yang jadi berpengaruh. Tapi dari tadi kan pada condong ke apa namanya PSG. Sepertinya kalau dari kita lihat dan dari komentar juga banyak yang condong ke PSG. Tapi coba kita pengen lihat prediksi Arsenal yang dibuat oleh tim dari Jebret Media seperti apa, dan gue pengen kalian mengomentari tentang prediksi dari Arsenal nih. Arsenal, kita fokus ke Arsenal sekarang. Yes, Arsenal dengan ini prediksi dari tim Jebret Media.
dengan ya kekuatan yang dimiliki oleh Arsenal. Virsi gimana? Lo melihat Arsenal masa ya ada peluang tapi maksudnya masa pesimis itu sih gitu. Enggak kan gitu loh. Ada peluang tapi Arsenal nggak pernah memutar balik kekalahan kandang di leg pertama ya di Eropa untuk jadi kemenangan di leg kedua. Dan sepanjang sejarah Liga Champions hanya ada 2 tim yang bisa lolos ke final setelah kalah di leg pertama kandang. Itu Ajax lawan Panathinaikos tahun 96 dan kemudian Tottenham lawan Ajax 2019. Pasti dia lupa finalnya apa. Gue nggak lupa tapi gue baru dapat bisikan sejarah itu ada untuk dipatahkan. Katanya di kuping saya Arsenal sehingga malam ini jadi sejarah. Kemarin sejarahnya juga gitu. Barcelona cuman menang sekali apa dari berapa pertandingan terakhir di Inter kan mereka nggak pernah menang kan di Meazza dan itu terbukti. Ya keulang. Iya. Itu udah terulang. Ngeri. Cuman yang menarik sih tadi dari duel ya kalau kita lihat line up lagi emang peran Partey sih kalau gue bilang itu dia nggak bisa kita kirangin ya karena lini tengahnya sebagus apapun Kvaratskhelia, sebagus apapun Dembele dan lain-lain, tapi emang lini tengahnya PSG yang bikin tim ini kerja. Vitinha, Joao Neves terutama angka-angka mereka dalam memberikan bola-bola breaking the lines, menembus garis pertahanan lawan itu yang tertinggi atau tertinggi kedua di Eropa. Ruiz, Neves, jumlah tackle mereka itu juga tertinggi musim ini bahkan lebih tinggi sepanjang sejarah Liga Champions ya. Yang terakhir si ini apa namanya? Arturo Vidal dari tahun 2015 angka tackle dia dan pertandingan kayaknya akan dimenangkan di lini tengah karena kita tahu Declan Rice beberapa pekan terakhir sebagai number 8 dia bagus banget. Odegaard yang harus step up sih. Odegaard berapa pertandingan terakhir kayak bukan dirinya sendiri, entah karena dia keletihan atau dia dibawa comeback terlalu cepat dari cedera, tapi dia harus bisa step up dalam big game seperti ini. Tim karena dia kapten, tim akan tergantung dari dia. Merino jumlah golnya exceptional sekali setelah dia pindah dari lini depan ya harapannya dengan Partey balik dia bisa didorong push ke depan dan dia bisa tiba-tiba muncul di posisi terkejut gitu terus tiba-tiba bisa nyetak gol dan ini adalah ya faktor X yang dibutuhkan. Makin lama laga ini 0-0 makin tinggi harapan Arsenal untuk bisa menang, mencetak gol dan PSG juga pasti crowdnya luar biasa, Ultras Paris luar biasa itu akan jadi berpengaruh juga. Tapi ya kita harus lihat bagaimana cara Arsenal handle crowdnya juga makanya. Berarti lo tadi saya secara nggak langsung memprediksi akan berjalan alot ya pertandingan ini dengan skor 0-0. Kalau gue bilang dengan rekor mereka berdua sekarang performa dan lain-lain mungkin seri tapi PSG tetap lolos berkat apa yang mereka lakukan pada leg pertama. Tidak akan serame Inter Barca pertandingan banyak gol gitu enggak ya. Terutama karena ya dua tim juga nggak main setinggi highline-nya Barca dan Barcelona Inter, dan strategi counter strateginya juga nggak sehitam putih dari seperti di laga Barcelona Inter dan apa yang dilakukan Enrique bener gue juga pingin lihat. Gue udah suka Paris dari tahun 94, 95 terakhir mereka ke Cup Winners' Cup dan ini kalau kita lihat sejarah dan apa yang ingin dilakukan Enrique di Paris SG ini salah satu yang benar-benar hebat sih menurut gua karena dia datang dia dikasih license untuk mengubah filosofi permainan, filosofi klub bahkan culture klub dari yang Api bilang itu mercenary, renegade, pemain yang cuma datang karena duit. Di era Qatar banyak banget seperti gitu pemain-pemain yang susah lah, nggak ada koneksinya sama sekali dengan ultras di Paris yang kebanyakan juga dari working classnya para pekerja di area ibu kota sana. Nah sekarang mereka mempunyai pemain-pemain yang bisa kerja keras, pemain-pemain yang mau bekerja off the ball sama kerasnya seperti mereka ketika mendapatkan bola dan ya itu tadi setelah mereka lolos final 2020 dengan tim yang masih super bintang itu di bawah
Itu mereka kalahnya lawan Flick ya. Lawan waktu itu Munchen ya. ya. Tuchel ya. Munchen, Ya. Dengan Tuchel ya harapannya sekarang akhirnya mereka bisa mendapatkan trofi itu sih di Dan final. peluang bagi Arsenal menurut gua ada kan, tadi ada komen tuh dari Devin namanya, di sisi kanan PSG kan bahaya tuh ya. Due belakangnya ada Hakimi, bantuan ofensifnya bagus banget. Tapi justru tuh nyimpen bahaya juga bagi mereka karena di leg pertama pun Hakimi main begitu tinggi, itu ada space yang ditinggalkan dan itu bisa dimanfaatkan beberapa kali sama Arsenal. Jadi menurut gua peluang bagi Arsenal ntar malam ada di area kiri pastinya, di area Martinelli ini harus jadi mungkin bakal jadi game terbesar bagi dia sepanjang karir selama berseragam Arsenal. Dan juga area kiri lagi-lagi Martinelli, Rice dan juga Lewis Kelly bakal punya peran yang penting banget di malam ini kalau emang mereka mau melaju karena area kiri itu bakal krusial, manfaatin area yang ditinggalkan sama Hakimi itu kalau ya karena kalau secara kualitas ya kan di leg pertama banyak yang meragukan secara kualitas individualnya pemain-pemain Arsenal gitu. Dari mulai Martinelli, Trossard gitu yang di udah end produknya tuh kayak nggak jadi aja gitu. Apa sih penyebabnya menurut kalian gitu? Kenapa kayak Martinelli, Trossard atau bahkan Odegaard tuh nggak kayak ngedapat lucknya untuk jadi gol gitu peluangnya? Kalau Trossard dan Martinelli itu menurut gue peluang yang dia lakukan segala sesuatunya udah benar kecuali Donnarumma-nya. Menurut gue peluang dari Martinelli itu udah pas banget, segala sesuatu winger kiri pasti naruh badannya kayak begitu dan ngarahin bola ke arah sana, tapi Donnarumma pembedanya. Dan Trossard juga itu signature dia banget, bawa bola dari area sana, tembak kaki kiri, itu jadi PR bagi dia. Biasanya selesai dari situ. Tapi kalau si Odegaard, gue ngeliat dia setelah kembali dari cedera tuh punya kecenderungan area dia biasa nge-shoot dari second line itu udah nggak mau nge-shoot lagi. Hati-hati ya. Hati-hati banget mainnya sekarang. Jadi dia pengennya lebih kayak ada obsesi untuk bisa main cantik, untuk ngoper-ngoper, itu malah peluangnya jadi hilang bagi gue kalau ada Odegaard di sana. Jadi harus bisa lebih ego lagi lah menurut gue si Odegaard itu. Kadang terlalu dermawan sih masalahnya. Tapi Odegaard harus masuk blue lock ya Pipe. Biar egonya ada. Jadi lu shoot lah depan lah gitu. Terlalu dermawan gue ngeliat si Odegaard ini. Kalau lu dari konspirasi gimana? Gue ini dari media-media yang gue baca ya, memang banyak banget yang memprediksikan si Paris yang lolos. Iya betul. Ya kan, jadi dari Tribun Jawa, dari Tribun kira kan media-medianya Marka, La Gazzetta della Sport, orang Sunda. Ada lah ya baca-bacaan itu prediksinya kayak 2-1 Paris Saint-Germain gitu, 2-1 ya PSG yang bakal lolos. Cuma ya yang tadi sih gue ngelihat jangan-jangan dengan situasi Paris yang udah siap nih, Ultras Paris yang ngasih cyber buat Arsenal juga udah sering kayak latihan pakai apa dan namanya, dia latihan pakai suara pengeras suara supporter lawan kayak gitu. Dia suka gitu tuh waktu itu pakai lagu Anfield. Singaruh. 4-0. Itu nggak ngaruh. Opini gue nggak jadi berarti. 4-0. Iya. Nggak kalah. Nggak. Iya gue ngelihat kayak emang agak susah kalau buat ngelawan Paris gitu. Kayak lu megang bola dari kiri ada Nuno Mendes lagi bagus, kanan Hakimi Due kenceng-kenceng kayak gitu. Dembele juga gue nggak tahu abis melakukan spiritual apa di rumahnya, apakah amal ke masjid-masjid atau apa. Jadi berkah gitu, jadi berkah. Gue nggak tahu kayak gitu. Cuma gue masih ngelihat ya, mungkin kalau lu kalian di sini pada ngunggulin Paris Saint-Germain, gue sih kayak lebih seneng ya secara kehidupan bermasyarakat gitu, iklim media sosial, iklim fans sepak bola, Arsenal aja lah itu yang lolos lah. Arsenal lolos 15 menit sih pertama gol atau enggak di menit-menit akhir gol babak pertama Arsenal lah bisa. Wah, ini prediksi yang beda nih. Coba dong Jebretim juga komen dong gimana menurut lo Arsenal atau PSG gitu. Kalau Arsenal sih rame karena ini peluangnya habis-habisan juga kan sih. Dia ini dong loh peluangnya, Champions League doang. Iya kan? Iya makanya mesti apa yang harus dilakukan Arteta sebagai kan tadi kita sempat menyoroti juga gimana Hansi Flick pergantian pemain, Simone Inzaghi. Nah kali ini Arteta harus berbuat apa? Ya, efek lain dari adanya si Partey kan, jadi si Trossard nggak perlu dimainin dari awal ya kalau dia harus mengisi lini depan karena Merino bisa ada di sana. Itu bisa jadi game changer juga pada babak kedua ya, di saat laga mulai stretch, dan itu yang dibutuhkan untuk membongkar juga pertahanan Paris yang kita tahu ya nggak berapa kali bisa dilewatin gitu. Kayaknya mereka mencatatkan jumlah XG yang cukup besar deh di pertandingan pertama, cuman emang mentoknya karena Donnarumma. Dan ini kiper yang emang sepanjang musim ini udah 3 pertandingan dia mencatatkan 5 save atau lebih, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak juga dari kiper-kiper lain di Liga Champions. Yang penting itu sih jangan kebobolan cepat lagi, karena ketika mereka kebobolan gol dari Dembele itu kan mereka mengizinkan
lawan bikin 26 operan ya leading up to goal. Itu jumlah rangkaian terbanyak dari tim yang pernah ngebobol gawang Arsenal, dan ini yang nggak boleh terjadi lagi sebenarnya di laga nanti, bahwa mereka harus waspada, harus sigap. 15 minutes, the first 15 minutes itu yang jadi jadi penentuan seberapa mereka bisa meredam animo tuan rumah. Kalau di saat itu mereka kebobolan gol lagi bisa sangat berat, walaupun seperti yang kita lihat di pertandingan kemarin Inter Barca itu bukan jaminan, tapi apakah Arteta bisa bikin timnya bermain gangho kayak apa yang dilakukan Flick tadi malam, itu kisah beda lagi. Oke, jadi ini ya, kita lihat taktik dari kedua pelatih. Tapi kalau boleh nih sebelum gue selesaikan juga nih obrolan ini, tapi menarik kalau dari benchnya Arsenal, siapa yang kira-kira bisa jadi pembeda? Ada nama-nama yang menarik nggak, Jal? Kalau dari lo? Kalau Calafiori kah? Ya, Calafiori itu kadang dia left back tapi kan lebih nyerang itu lebih oke sebenarnya. Tapi kalau mau lebih aman ya mainin Luis Kelly, lebih nyaman megang bola. Tapi kalau di opsi cadangan ya tadi kalau dengan hadirnya Merino biasanya Trossard jadi cadangan, dan justru Trossard menurut gue lebih bagus untuk tampil sebagai pemain pengganti gitu. Dan menurut gue ada faktor-faktor perubahan dari bangku cadangan, tapi lagi-lagi faktor perubahan dari bangku cadangan menurut gue lebih dalam si PSG kalau menurut gue dibandingkan sama Arsenal. Kedalamannya PSG lebih unggul dibanding Arsenal. Dan tapi karakteristik pemainnya juga beragam banget PSG kan. Punya striker murninya di bangku cadangan Gonzalo Ramos. Habis itu mereka juga masih punya opsi di area tengah tuh, masih bisa pengubah lain-lain. Jadi menurut gue untuk lebih opsi variatif PSG lebih unggul sebenarnya dari bangku cadangan. Oke, kalau Apip katanya Sterling. Suka pengalaman punya dia. Pengalaman. Saya kalau adu-adu pengalaman kalau secara pelatih Enrique lebih pengalaman dari Arteta. Cuma kalau dari pemain memang tadi si skuad Paris memang lebih dalam. Cuma ya mungkin ya ada keajaiban-keajaiban orang-orang yang kayak ditunggu gitu, kayak akhirnya datang nih sebagai jimat atau kodam gitu. Ya kalau nggak Calafiori sih si Sterling kali ya, kayak di saat deadlock mungkin PSG kan selalu punya solusi buat ngelawan Arsenal gitu, kayak lagi diserang ya defense-nya bagus, lagi counter attack counternya juga bagus gitu. Jadi setiap momen pasti ada solusinya. Nah butuh orang-orang kayak Sterling gitu, ntar dia masuk, ntar golin nggak sengaja, kena pala sendiri atau kena betis gitu. Itu keren sih, maksud gue dia lagi lari nggak sengaja ketendang. Donnarumma kan bola mana aja kena, bola datar, bola atas, bola udara itu kena Sterling, kena pundak kayaknya. Itu Sterling gitu. Itu siapa? Nwaneri kayak siapa gitu. Nwaneri ya dia sering datang dari bench juga kan, bisa jadi opsi. Kalau kita lihat ya siapa lagi yang bisa jadi game changer dengan pemain-pemain mereka yang cedera. Ya Trossard sih sebenarnya kalau dia masuk turun dari bench bisa dia memberikan perbedaan, tapi nggak lihat ada banyak pergantian yang bisa game changer bagi Arsenal ya. Mungkin dimenangkan oleh para pemain yang ada di starting 11 sih. Oke, kita lihat juga nanti kita saksikan aja secara langsung bagaimana pertandingan leg kedua antara PSG melawan Arsenal. Siapa yang akan menemani Inter di final dan di Munchen ada juara baru biasanya PP. Berarti kalau PSG atau Arsenal yang lolos bisa jadi antara dua ini yang juara menurut lo. Karena kan Inter udah pernah juara Liga Champions. Tapi kita tunggu Harry Kane aja jadi juara. Harry Kane. Jadi sejarah bisa jadi tercipta baru juga yang ada di sini. Thank you Bang Firzi. Terima kasih. Kita tunggu keberangkatan Bang Firzi ke menyusul Dias ke Manchester, ke Newcastle semua. Selamat merayakan trofi. Terima kasih. Itu masih lama, masih 3 minggu lagi. Nikmat banget ya Guard of Honor dulu ya. Jal, thank you Jal. Thank you Bang Dias. Siaran di mana Inter malam? Enggak, ada kan sudah selesai Liga Champions Asianya. Sekarang jadwal TV. Ya. Ini Perahu Naga juga katanya Perahu Naga. Begini biasanya. Pandit Perahu Naga juga dia. Tahu dia peraturannya, lu tahu. Paham. Apa fans Barcelona? Terima kasih. Barcelona. El Clasico semoga menang ya Barcelona. Minggu ini El Clasico. Akan dibahas nanti di akun sosial medianya Apip. Jadi lo tungguin aja di akun sosial medianya Apip. Terima kasih juga buat Jebret Tim yang udah pada ikutan Saweria dan yang udah pada komen. Thank you banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi.
Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.